Nah, teman-teman semuanya, Kak Mongol kan kemarin ngonten YTT bareng Nanda, terus ada bintang tamunya apa sih Farul gitu kan. Jadi sebenarnya tempat tersebut pas kita datang tuh agak lumayan jauh banget dari tempat kita parkir. Jadi udah gitu hujan lagi, dan yang jadi masalah bukan cuma soal hujannya, ada petirnya lagi. Terus lokasinya tuh jauh banget dari tempat kita parkir mobil. Jadi kita jalan dulu tuh, Bang Mongol jalan, terus ketemu dua kucing kecil yang apa namanya basah, Bang Mongol bawa ke rumah itu. Jadi di saat Mongol udah dapat informasi dari teman-teman YTT, dari tim YTT-nya bahwa lokasi tersebut adalah lokasi pembunuhan begini. Tapi di saat Kak Mongol ngobrol sama bapak-bapak yang jual rumah tuh, ada banyak versi. Jadi ada 3 versi. Versinya tuh berbeda-beda. Jadi di saat kita ke sana, Kak Mongol tuh nyampe duluan dari semua talent. Jadi kan ada Frisi, ada Pasha, ada Farul, ada Didit, ada Nanda, ada Caca. Jadi Mongol tuh nyampe duluan, nyampe sambil bawa kucing. Karena itu agak nanjak ke atas. Cuman waktu Mongol udah mengarah ke nanjak itu, Mongol tuh ngeliatin gitu, muncul mendadak kayak ada asap di bawah gitu. Terus kayak Bang Mongol merinding ngeliatin kayak ada orang pendek yang kayak itu yang Bang Mongol bilang tuh kayak goblin. Nah, jadi Mongol ke atas naruh kucing yang kedinginan, terus dikasih makan. Terus Mongol tuh kayak ngeliat ada bocah gitu di ruangan yang ternyata ruangan itu adalah ruangan yang menurut cerita pertama adalah ruangan yang sekeluarga itu yang bunuh diri gitu. Jadi di saat Mongol ya udahlah, gue liatin gitu segini ya, kurang lebih kayak usia 11-12 gitulah, anak kecilnya 12, 13, 14, pokoknya usia yang anak-anak yang masih SMP, SD 6 ke SMP gitu. Jadi gue bilang sama beberapa tim yang udah setting area tuh, Bang lihat bocah nggak? Mereka cuma bilangnya, iya Bang, kayak ada siluet something di sini, ada siluet gitu. Cuman itu apa Bang? Nah, tapi kalau Mongol ngelihatnya bukan lagi siluet, merinding gue. Tapi udah melihat tuh kayak sesosok anak kecil itu gitu. Nah, udah semua udah dateng, Mongol jemput mereka turun. Jadi Mongol keluar tuh dari rumah itu, turun ke bawah. Nah, baru kita kan ngonten tuh dari bawah tuh mulai naik ke atas. Nah, udah pas kita naik ke atas, sebelum kita memulai syuting tuh mamanya Frisly tuh ngomong, Ngol lu lihat apa? Gue bilang, lihat sih tante, mereka tuh kayak kesini. Terus mamanya Frisly bilang, iya itu tuh kayaknya mereka tuh lagi arah ke tempat kita. Nah, Mongol tuh iseng ngambil kayu, gue lempar gitu kan. Maksudnya nggak usah ikut gabung, karena kalau ikut gabung kan kita belum briefingnya juga baru, dan kita belum masuk ke dalam nih semua tim. Kan kita pingin ke dalam tuh, beberapa orang kan pingin lihat. Udahlah teman-teman, jadi kita syuting, terus Mongol ngeliatin something, terus Mongol ngeliatin ada orang gede pas ada di apa namanya di tembok yang sebelahnya lapangan golf. Nah, yang paling luar biasanya adalah begini. Di saat Caca sama Frisly sama Farul sedang baca tarot, Bang Mongol tuh duduk di jendela. Nah, Bang Mongol duduk di jendela ini karena kebetulan nggak ke shoot. Bang Mongol tuh ada yang narik gitu, kayak ditarik dari belakang. Nah, itu merinding lagi gue tuh. Jadi kayak ditarik gitu. Nah, cuman kan Bang Mongol tuh bertahan untuk jangan sampai gue tumbang. Kenapa Bang Mongol bertahan tuh jangan sampai tumbang? Karena teman-teman lagi sementara buka tarot. Jadi pokoknya gue nggak tahu karena mungkin mereka mau pingin narik Bang Mongol nggak jatuh. Ada yang di pohon, yang kasus tuh yang nyangkut di pohon. Jadi mungkin ini kan semuanya serba mungkin ya teman-teman. Mungkin dia nggak bisa ngegerayangin Bang Mongol, dia gerayangin timnya. Jadi udah Bang Mongol tahu-tahu bersak. Nah, jadi lucunya di saat mereka baca tarot tuh di bawah tuh bunyi buk-bak. Ini nggak ada orang karena daerahnya gue jujur aja gelap banget. Nah, masuklah kita penelusuran. Nah, penelusuran itu kita ke arah kebun bambu yang ke syuting itu kan ya. Di kebun bambu itulah muncul suara aneh,
kayak ada desisan ular gitu. Terus baru nih Bang Mongol jujur nih, jadi kayak ada asap tuh, kayak asap begini tuh. Nah itu tuh ke arah mata Bang Mongol tuh. Nah mungkin merinding gue kan, ya Allah Bapak. Jadi kayak berusaha untuk ngeraup Bang Mongol gitu. Jadi akhirnya Bang Mongol agak sedikit menjauh, apalagi pas kita apa itu 50 second itu kan gelap. Itu bener-bener kepala gue merinding sumpah demi Tuhan. Bener-bener Bang Mongol tuh ngeliatin si sosok tersebut ada di situ. Jadi gue ngeliatin dia ada di situ dengan gulungan dia yang wow. Mongol langsung bilang, wow itu kita harus pindah. Didi juga ngomong, kita agak pindah ke atas. Karena memang kita ngerasa banget bahwa dia tuh kayak pingin, mungkin sih dia pingin ngeraup Bang Mongol. Mungkin. Tapi kalau Bang Mongol sih, gue selalu bilang bahwa kalaupun dia ngeraup, gue pasti tetap menang. Karena buat gue adalah, ya gue percaya dengan Tuhan gue. Nah, jadi teman-teman semuanya, jadi kalau kita pingin ngonten itu YTT itu bukan kita santai banget, enggak teman-teman. Banyak hal-hal yang enggak terduga tuh terjadi. Dan Anda bisa lihat beberapa kali Bang Mongol nyigil, beberapa kali Bang Mongol bikin lingkaran, beberapa kali Bang Mongol ngebersihin apa. Itu karena segitu-segitunya. Jadi apa ya? Karena waktu Bang Mongol fokus pingin nyari tahu lokasi itu apa sebenarnya dari 3 cerita ini, kan ada cerita bahwa mereka dibunuh oleh bapaknya dengan digantung diri. Ada lagi cerita bahwa ibu itu diperkosa, baru dibunuh dengan cara digantung. Terus ada lagi cerita bahwa mereka dibunuh oleh pembantu. Jadi dari 3 cerita ini, saya secara pribadi nggak dapet manapun. Bukan karena Kak Mongol nggak dapet. Kak Mongol lebih fokus bagaimana melindungi tim. Kak Mongol fokus bagaimana caranya gue harus ngejaga si Fasya. Gue harus bagaimana ngejaga jangan sampai tim kita ada yang kelendotan. Gue harus ngejaga bagaimana caranya di saat Caca dengan Frisly baca tarot, everything bisa kebaca. Gue harus ngejagain Nanda, karena kalau dia kesurupan dan di saat dia kesurupan terhadap oknum satanik, gue pasti yang diserang. Jadi akhirnya di saat gue saling ngejaga, ada satu momen gue nggak bisa ngejaga, akhirnya mereka berdua berantem. Tapi dari situ gue coba bagaimana caranya gue mengendalikan atmosfer dengan mainnya mereka bisa terkontrol, akhirnya bisa berbaikan. Jadi teman-teman, proses syuting itu adalah proses yang paling indah. Bahkan di saat kita lagi break, di saat kita mau pulang pun, itu ada tim lain yang masuk dan mereka tuh sampai kesurupan 1 orang. Ngeblank langsung peletak dan pohon-pohonnya patah. Udah merinding lah. Dan di saat kita udah tim YTT pulang, ada tim lain yang masuk, itu batal mereka ke syuting. Karena ternyata di saat kita syuting, saya, Didi tuh dua-duanya tuh semaksimal mungkin tuh nge-hold. Jangan sampai ada trouble di timnya kita. Nah di saat kita hold, mungkin mereka sisi kegelapan mau nyerang gak keserang. Nah tim yang lain yang masuk yang mungkin tidak mengerti, udah mereka nggak sempat, langsung bubar. Jadi teman-teman, kami tim YTT ini adalah tim yang sangat luar biasa, saling nge-backup, saling ngejaga. Sampai di rumah Caca WA, Bang gua di rumah begini-begini, Bang gua begini-begini, Bang di rumah gua kok ada begini-begini. Jadi Bang Mongol sebisa mungkin keluar dari kamar harus ke arah tempat sampah, terus Mongol harus bersihin di atas atmosfer, gua harus jagain Caca, terus gua WA udah tidur, udah tidak tidur. Jadi udah mulai bisa dikontrol yang ada di tempat dia, yang datang nyerang ke dia. Udah sering banget kayak begitu Bang Mongol. Jadi atau teman-teman YTT ada yang Bang bantu Bang, Bang bantu Bang, gua lagi begini. Jadi Bang Mongol tuh sebisa mungkin ngebantu. Kalau sebelumnya Bang Mongol di lokasi syuting tuh ada Kak Angki, cuman Kak Angki udah nggak ikut. Kak Angki kan juga mantan satanik. Jadi di saat kita koordinasi untuk nge-hold tuh Bang Mongol ada teman satu. Jadi kita berdua ngerti tentang dunia kegelapan dari sisi demons maupun angels yang black.
yang malaikat kegelapan. Tapi kalau dari sisi iblis dan roh jahat demons tuh kita masih bisa ngehold. Tapi kalau cuman mengol doang, berarti gua tuh yang kecapean sendiri. Dan itu gue bersyukur banget, Bang Mongol tuh punya adik namanya Kak Wawu. Dia selalu bikinin es teh manis. Jadi di saat Bang Mongol kecapean, gula darah Bang Mongol turun, Bang Mongol tuh bisa minum teh yang membuat gula darah Kak Mongol naik lagi stabil. Waktu itu juga syuting di Bogor, Bang Mongol nyuruh beli nasi goreng apa Bang Mongol lupa, nasi goreng yang ada mie-nya. Maut. Jadi itulah teman-teman. Jadi proses syuting YTT itu ada kalanya kita santai, tapi ada kalanya gerasa kerusuk. Nah, 2 syuting terakhir tuh gerasa kerusuk. Yang di rumah yang Nanda kesurupan melompat. Terus, nah di rumah Bogor itu, Bang Mongol nggak melakukan proses pembersihan. Bukan karena Bang Mongol nggak mau melakukan proses itu. Karena Bang Mongol yang dibawa nggak bisa untuk ngebersihin. Karena ngebersihin lokasi rumah tersebut banyak banget yang harus dilakukan. Karena satu ngekelirin rumah, ngekelirin atmosfer, ngeberesin demons dengan Black Angel, the Dark Angel. Pokoknya kita harus ngebersihin kurang lebih 4 tingkatan atau 3-4 tingkatan, dan itu nggak akan mungkin pernah selesai dalam 1 malam. Jadi buat teman-teman semuanya, Mongol tuh selalu bilang begini, ayolah teman-teman yang suka nonton YTT, ayo kita sama-sama jangan lupa di subscribe. Karena dengan Anda subscribe, kami tuh punya kebanggaan diri. Itu di jendela deh. Ada kebanggaan diri bahwa ternyata teman-teman tuh bukan cuman sebatas sebagai penonton, tetapi juga bagian dari YTT. Sama juga dengan akun Kak Mongol. Anda menjadi subscriber Kak Mongol, Anda juga menjadi bagian dari timnya Kak Mongol. Jadi teman-teman semuanya, pokoknya di setiap KTK syuting, udah beberapa kali ini kita melakukan pembersihan, tapi yang rumah Bogor itu nggak bisa dibersihin karena ada 3 atau 4 link yang harus kita bersihin, baru rumahnya akan aman. Jadi teman-teman doakan terus untuk syuting YTT berjalan lancar, ya kan? Dan kita akan ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Dadah.